Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 36 Talangubi. Yang kami hormati Bapak Ibu rekan Dewan Guru SD Negeri 36 Talangubi, yang alhamdulillah sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berkumpul untuk mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam kelas ini dengan keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan pertolongannya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 36 Talangubi, kami di sini berdiri di sini bukan berarti kami lebih pintar atau lebih mengerti, tetapi di sini kami hanya ingin berbagi tentang materi yang sudah kami dapatkan selama kurang lebih 2 bulan ini kami mengikuti kegiatan calon guru negara. Materi yang akan kami sampaikan pada siang hari ini yaitu tentang budaya positif. Tetapi sebelumnya di sini, sebelum kami menyampaikan tentang budaya positif, sebelumnya akan kami sampaikan yaitu tentang intervensi sekolah penggerak. Di sini Bapak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim membuat intervensi sekolah penggerak, yaitu yang pertama pendampingan konsultatif, kedua penguatan sumber daya manusia sekolah atau coaching, ketiga pembelajaran paradigma baru, pembelajaran diferensiasi, 4 perencanaan tugas dan MBS, 5 digitalisasi sekolah. Nah di sini Bapak Ibu, yang paling penting menurut kami yang akan kami sampaikan yaitu yang nomor 3, pembelajaran paradigma baru. Karena setelah kami mengikuti pelatihan ini, kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan sebelumnya itu saya rasa masih kurang tepat. Nah maka dari itu untuk kedepannya akan kita perbaiki bersama yaitu pembelajaran paradigma baru. Selanjutnya yaitu perencanaan berbasis data MBS dan digitalisasi sekolah. Nah ini juga sangat penting sekali karena guru itu nantinya akan dituntut untuk melakukan pembelajaran secara digital. Seperti misalnya kemarin yang seperti Bu Arjana sedang melaksanakan kegiatan PPG itu membuat video pembelajaran. Nah itu sudah termasuk dalam digitalisasi sekolah. Karena pada nantinya pembelajaran kita itu memang akan berubah. Beriring dengan jalannya waktu, pembelajaran kita itu akan berubah. Jadi apa yang sudah kita ajarkan selama ini itu memang harus dirubah untuk siswa-siswa ke depannya. Karena 10 tahun yang akan datang itu siswa pasti akan berubah, zaman juga akan lebih berubah lagi dibandingkan dengan sekarang ini. Nah ini kaitannya dengan materi kita, yaitu tentang budaya positif. Di sini budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, kita seorang guru ini adalah diibaratkan seorang petani yang menanam padi atau menggarap sawah. Nah jadi di situ kita itu hanya bisa menuntun tumbuhnya padi, benih-benih padi yang kita semai tidak mungkin bisa kita rubah menjadi tumbuhan yang lain, tetap padi. Di sini tugas kita itu memperbaiki kondisi tanah, memperbaiki ekosistemnya, yaitu memberi pupuk dan air, membasmi ular-ular dan jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Nah jika selama ini kita itu mengajar, saya terutama kita itu bukan menuntun tapi menuntut. Kita
memberikan materi kepada siswa. Misalnya soal matematika ini, kita tuntut anak harus bisa. Nah, padahal menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu tidak boleh menuntut, tetapi harus menuntut. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ini adalah materi yang akan disampaikan pada siang hari ini. Perubahan paradigma. Di sini kita memiliki ilustrasi, yaitu kegiatan kepala tangan. Silahkan di sini Bapak Ibu membayangkan sedang mengepalkan tangan Bapak Ibu. Di dalamnya, di dalam tangan ini itu berisi sebuah benda yang benar-benar sangat berharga. Misalnya Ibu Novi sedang mengepalkan tangan. Nah, di dalamnya berisi cincin kawin Ibu Novitasari. Nah, di sini Ibu Rosa yang ada di sebelah Ibu Novi berusaha meminta kepada Ibu Novi untuk membuka kepalan tangan tersebut. Kira-kira apa yang akan Ibu Rosa lakukan kepada Ibu Novi? Nah, di sini misalnya Ibu Rosa pasti akan mengancam, silakan dibuka. Kalau tidak, nanti akan seperti ini. Nah, seperti itu. Kedua, memberikan pujian misalnya, atau akan memberikan penghargaan. Tolong Bu Novi dibuka, seandainya nanti kamu membuka kepala tangannya, nanti akan saya berikan hadiah sekian. Nah, misalnya seperti itu. Nah, tetapi di sini yang memiliki keinginan, meskipun Ibu Novi sudah dipaksa, diancam, bahkan akan diberi hadiah, jika Ibu Novi tidak ingin membuka tangannya, itu tidak akan terbuka. Begitulah dengan siswa. Jadi yang memiliki kontrol atau keinginan itu adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain seperti itu. Jadi Bu Novi itu membuka tangannya memang karena keinginan dari Ibu Novi, bukan karena dari ancaman atau hadiah yang akan diberikan oleh Ibu Rosa. Seperti itu. Nah, jadi apa hubungannya untuk budaya positif? Nah, di sini selama ini Bapak Ibu, kita sering mengontrol murid, guru mengontrol murid. Nah, sebenarnya guru mengontrol murid itu hanyalah ilusi, ya, ilusi saja. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memiliki untuk tidak melakukannya. Jadi mereka itu melakukannya memang karena keinginan mereka sendiri, bukan karena atas dasar perintah kita. Jika anak memang tidak ingin melakukan, juga tidak akan terjadi seperti itu. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Bujukan, penguatan positif itu sebenarnya tidak efektif dan tidak bermanfaat. Contohnya, misalnya anak mendapatkan prestasi atau bisa mengerjakan soal sesuai dengan yang kita harapkan, kita memberi penguatan, kamu pintar sekali, kamu baik, ya pasti kita seperti itu kan kadang dengan siswa. Tetapi itu sebenarnya adalah hal yang tidak baik untuk mengontrol siswa, penguatan positif atau bujukan. Nah, seperti itu. Karena itu nanti tidak akan berjangka panjang Bapak Ibu, hanya berjangka pendek. Selanjutnya di sini, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita sering sekali mengkritik siswa. Misalnya, kamu kok gini, padahal sudah Ibu katakan kan tadi, duduk yang rajin, duduk yang rapi. Nah, seperti itu, masih saja kamu susah dibilangin. Nah, seperti itu. Itu adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebenarnya itu tidak, Bapak Ibu. Itu adalah identitas yang gagal, ya. Karena anak nanti tidak akan anak nanti jika dia merasa dikritik, merasa bersalah, mentalnya itu akan terganggu. Maksudnya anak itu akan merasa malu dengan kawan-kawan yang lain, seperti itu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini biasanya kita sering sekali melakukan hal ini, yaitu laksanakan, kalau tidak nanti kamu ibu hukum, kerjakan PR-nya, kalau tidak nanti kamu ibu hukum. Nah, seperti itu yang sering sekali kita lakukan. Nah, itu adalah hanya ilusi karena anak-anak itu melakukan tindakan apa yang
kita inginkan itu karena takut dihukum, bukan datang dari dalam diri anak tersebut. Nah, jadi kaitannya ini Bapak Ibu. Nah, di sini teori stimulus respon. Realitanya di sini yang sering kita laksanakan itu bahwa anak memiliki kebutuhan yang sama dalam satu kelas. Yang siswanya ada 25 siswa. Biasanya kita memberikan materi yang sama dengan cara yang sama. Padahal di sini sebenarnya realita kebutuhan anak-anak itu berbeda. Ada yang anak belum bisa membaca, ada anak yang sudah lancar membaca, dan ada anak-anak yang sedang-sedang saja sudah bisa baca tapi belum lancar. Nah, seperti itu. Semua orang melihat yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, seperti itu tadi, kita melihat anak dalam satu kelas itu sama, bisa semua. Padahal sebenarnya itu tidak. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini contohnya misalnya anak sedang mencoret-coret tembok. Itu kan kita selalu memandang bahwa anak itu berperilaku buruk ya, karena mencoret-coret tembok. Tetapi menurut teori yang sudah teori kontrol yang kami pelajari, di sini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak-anak yang mencoret-coret tembok itu dia memiliki tujuan, misalnya ingin memperindah, padahal kan mencoret-coret tembok, ya seperti itu. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa yang bisa mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Seperti murid, guru tidak bisa mengontrol murid, tapi murid sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Dia mau melakukan atau tidak, dia mau melaksanakan atau tidak, itu adalah murid yang bisa. Itu ya. Kita lanjutkan. Makna disiplin. Di sini tujuan dari disiplin positif menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Nah, jadi kata disiplin di sini, kata disiplin yang kita ketahui selama ini adalah aturan, Bu ya. Aturan, tapi di sini makna disiplin itu adalah sebenarnya belajar. Siswa yang disiplin itu kalau kita selama ini kita tahu itu siswa yang patuh. Sebenarnya tidak. Di sini disiplin itu adalah belajar, ya. Nah, jadi ketika murid-murid kita memiliki motivasi tentang disiplin, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu dari dalam. Jadi memang siswa itu memiliki keinginan dari dalam, bukan karena paksaan kita tadi. Nah, bagaimana caranya? Nanti caranya ya. Nah, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, itu tadi. Jadi motivasi yang dari dalam itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri siswa tersebut. Dia tidak terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah dari kita. Nah, itu yang harus kita rubah dan harus kita tanamkan kepada murid-murid kita saat ini. Sebagai guru kita dituntut harus bisa merubah itu. Ya, jadi kita menanamkan disiplin kepada siswa. Mulai dari sekarang kita jangan lagi dengan hukuman atau hadiah, tapi kita harus bisa tanamkan dari dalam diri siswa, muncul dari dalam diri siswa motivasi itu. Jika motivasi itu muncul dari dalam diri siswa, itu akan berjangka panjang, Bapak Ibu. Tetapi kalau motivasi itu muncul, siswa itu disiplin karena hukuman atau hadiah dari kita, itu hanya akan berjangka pendek pada saat itu juga, tidak untuk kedepannya. Tapi kalau sudah muncul dari dalam diri, Ibu yakin, saya yakin, dimanapun berada, siswa itu akan tetap disiplin. Nah, seperti itu. Lanjut di sini nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Di sini belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang dianut oleh seseorang yang dinamakan nilai kebajikan universal. Adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia dari motivasi intrinsik dari dalam diri. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang akan dicapai setiap anak Indonesia
dikenal oleh profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, kalau yang nomor 1 ini saya lihat sudah sangat sering sekali kita terapkan di sekolah kita. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu kita sering melaksanakan kegiatan yasinan setiap hari Jumat, sholat zuhur, sholat asar, sholat duha. Itu kita sudah menanamkan nilai-nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila yang nomor 1. Nah, di sini anak dituntut untuk mandiri, bernalar kritis. Nah, selama ini anak-anak kita, Bapak Ibu, di sini kan masih sangat kurang sekali untuk bernalar kritis. Dalam satu kelas mungkin hanya ada beberapa, bahkan 1 atau 2. Jika kita beri soal, anak bisa mengembangkan jawaban sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, seperti itu. Berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, kreatif, gotong royong juga sudah sering kita laksanakan. Berkebinekaan global ini salah satu contoh sederhananya sudah sering kita lakukan, yaitu misalkan anak-anak makan bersama di dalam kelas. Itu sudah masuk dalam berkebinekaan global. Nah, di sini selanjutnya motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini masih berkaitan dengan yang tadi, Bapak Ibu. Jadi siswa kita mau melakukan apa yang kita perintah itu karena menghindari hukuman dari kita. Yang B, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalnya kita menyuruh siswa, anak-anak kerjakan ini, nanti yang benar akan ibu beri bintang, atau akan ibu beri nilai 100, atau akan ibu beri hadiah. Nah, seperti itu. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang nomor 3 inilah Bapak Ibu yang harus kita terapkan. Memang harus kita laksanakan agar siswa itu bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, apakah anak mau jika tidak kita beri penghargaan atau hukuman? Nah, di situ bagaimana caranya? Nah, caranya nanti ya. Selanjutnya ini adalah caranya dengan membuat keyakinan kelas, ya. Nah, di sini yang harus kita rubah itu bagaimana siswa agar mau menuruti disiplin yang sudah kita terapkan, yaitu dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini disiplin positif yang kita terapkan di sekolah, disepakati oleh anggota sekolah. Jadi kita cara membuatnya bagaimana? Kita kumpulkan dulu dari siswa pendapat-pendapat siswa. Misalnya anak yang suka ribut, anak yang tidak mantap duduk di kelas, anak yang suka datang terlambat, bermacam-macam karakter siswa di kelas kita. Nah, di sini kita tanya, misalnya keyakinan kelas kita itu, saya mau keyakinan kelas kita tidak datang terlambat. Nah, nanti siswa ada lagi yang menyampaikan keyakinan kelas kita, misalnya tenang di kelas, mengerjakan soal, mengerjakan tugas yang diberikan. Kita buat, Bapak Ibu, itu kita buat, lalu kita print, kita tempel di kelas kita besar-besar. Tapi kuncinya satu, kita buat keyakinan kelas itu berdasarkan dari pendapat-pendapat siswa. Jadi bukan guru yang membuatnya. Jadi jika siswa nanti masih melanggar, misalnya masih ribut di dalam kelas, nah, kamu kemarin kan sudah buat keyakinan kelas, masih ingat nggak keyakinan kelas kamu? Misalnya kita buat keyakinan kelas menghargai teman. Nah, menghargai teman itu banyak sekali Bapak Ibu artinya. Tidak bertengkar, ya, tidak mengejek teman. Jadi di sini kita buat keyakinan kelas itu yang melaksanakan bukan hanya siswa, tetapi guru, seluruh anggota yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, nanti kita coba ya, sama-sama kita coba, kita buat keyakinan kelas di kelas, kita minta pendapat dari siswa, kita beri contoh-contoh seperti itu, terus siswa kita minta menyampaikan pendapatnya. Ya, jadi keyakinan kelas di sini berupa pernyataan yang universal, menyeluruh, tidak perlu kita buat banyak, tetapi satu keyakinan kelas itu sudah
isinya itu banyak seperti itu, ya. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Saling baik, seperti yang Ibu Sri sudah katakan, kami di sini berdiri di depan Ibu Bapak guru hebat di ruangan ini bukan berarti kami sudah pintar, tapi kami ingin mensosialisasikan, kami ingin berbagi pengalaman agar kita semua yang walaupun hanya baru, bukan hanya ya, tapi baru kami berdua yang ikut, tapi kami ingin menyalurkan, ingin menularkan sama Bapak Ibu guru hebat yang ada di SD kita ini. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya sedikit cerita dulu sebelum kita ke pembelajaran kita. Jadi guru penggerak ini Bapak Ibu ya, adalah sebuah program yang pemerintah buat kayak gitu. Tapi sebenarnya ini nantinya kita guru-guru ini akan disarankan untuk ikut semua seperti itu guru penggerak ini. Karena kenapa? Sama seperti siswa, kita selalu menuntut siswa seperti yang dikatakan Ibu Sri, kita selalu ibaratkan itu menuntut. Bukan menuntun, tapi sebenarnya kita itu harus menuntun kayak gitu. Jadi sama seperti sekarang ini, kami tidak mau yang namanya ayolah ikut biar saya ini biar kamu kayak kena marah kepala sekolah atau kayak gimana, enggak. Tapi kami dengan mengeluarkan kayak gini, kami itu memberikan pandangan kepada Bapak guru, Ibu guru di sini sama-sama belajar seperti itu. Seperti kita menyarankan anak murid kita untuk selalu belajar, baik di sekolah maupun di rumah, kita nyuruh anak murid kita belajar. Begitupun sama guru-guru kita kayak gini. Jadi Bapak Ibu ya, kita ini sekarang sudah digital galau-galaunya. Jadi tidak salahnya kalau kita juga belajar secara mandiri seperti itu tentang digital ini. Nah, Bapak Ibu, tadi Ibu Sri sudah menyampaikan tentang budaya positif, yang mana yang seharusnya siswa itu yang seperti apa yang seharusnya kita memperlakukan siswa seperti itu, dan perilaku siswa seperti apa yang seharusnya ada di lingkungan sekolah kita, sehingga tujuan pemerintah membuat rumah ramah sekolah ramah anak itu nantinya memang benar-benar akan terwujud. Jadi sekolah itu bukan sesuatu yang memomokkan, yang menakutkan untuk siswa, tapi membuat siswa itu rindu akan kita. Seperti itu. Maka disitulah kita, kata-kata dari Ki Hajar Dewantara tersebut mengatakan bahwa kita tuh harus menuntun, bukan menuntut siswa untuk berubah, tapi menuntun siswa untuk berubah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke materi kita selanjutnya. Di sini kita ada tujuan pembelajaran, ada 3 macam tujuan pembelajaran kita. Yang pertama kita nanti akan belajar tentang kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh siswa-siswa kita. Jadi kalau tadi pelajaran tentang siswa-siswa dan siswa, materi yang saya akan bawakan begini, bagaimana kita bertindak sebagai guru agar apa yang tadi kita takutkan, apa sih yang nak dilakukan, kalau beli hukuman tidak boleh, ngasih penghargaan tidak boleh, ujian tadi kata Bu Sri juga tidak boleh, terus nak diapain anak kita ini, saya itu kan. Jadi pada hakikatnya setiap yang dilakukan oleh siswa itu pasti punya tujuan. Anak kita nangis-nangis, tak ada sebabnya nangis-nangis, kita marahi, kita tidak tahu, siapa tahu dia nih tadi butuhnya dia lapar, kan kayak gitu. Jadi itu yang harus kita lakukan di dalam kebutuhan dasar. Nanti kita bahas lagi. Terus yang berikutnya kita akan menganalisis bahwa kita sebagai guru ini punya posisi kontrol. Seperti tadi ada teori kontrol yang diajarkan oleh Ibu Sri, yang disampaikan Ibu Sri tadi. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang teori kontrol ini. Kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol untuk mengontrol anak-anak murid kita di sekolah. Terus yang terakhir ini kita nanti akan menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya. Nanti kita akan bagaimana cara menangani murid ya Bapak Ibu ya, cara melihat murid untuk restitusi seperti tadi yang sudah sedikit dibahas oleh sama Ibu Sri ya. Jadi materi kita selanjutnya ini yaitu tentang kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas pada materi yang akan saya bawakan. Nah Bapak Ibu, materi yang pertama kita mulai. Apa saja kebutuhan manusia yang Bapak Ibu ketahui? Mungkin Bapak Ibu bisa
sekadar nggak apa-apa nih sharing nih, kira-kira menurut ibu kita nih sebagai manusia apa sih sebenarnya kita butuhkan? Ada yang bisa boleh mengajukan pendapat apa yang kita butuhkan? Nah, hidup ini pasti punya kebutuhan ya. Cak mana Bu Sari? Uang atau Bu Sari? Selain uang apa lagi yang dibutuhkan untuk hidup kayak gitu? Makan, bener makan. Selain makan, uang apa lagi lah gitu? Iya Bu, papan, bener. Rumah ya Bu ya, bener. Kata Bu Rasa tidur, butuh istirahat artinya ya. Bener Bapak Ibu ya. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar yang paling dasar yang diomongin sama Bapak Ibu tadi. Perlu duit, perlu makan, perlu rumah tertinggal, Bu perlu istirahat. Itu adalah kebutuhan dasar kita yang pastinya kita butuhkan untuk hidup ya. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar kita itu ada 5. Aku di sini pakai PDF, jadi pas di kok ini tidak bisa karena berhubung banyak gawe, jadi tidak apa lah ya kita pakai yang kayak gini agak-agak jalannya lemot-lemot cak siput gitu ya. Jadi kebutuhan dasar kita ada 5. Yang Bapak Ibu sebut ke tadi itu adalah untuk bertahan hidup, benar dan untuk bertahan hidup. Ya, jadi yang Ibu sebut ke tadi, Bapak Ibu sebut ke tadi itu ada yang di tengah-tengah. Tuh, jadi kebutuhan dasar kita ini ada 5. Bertahan hidup itu adalah yang paling pokok. Kalau kata duit, tidak baca hidup puji kita ya, hidup itu butuh duit kata dia, butuh makan, tidak ada tempat tinggal ngemper kita. Jadi Bapak Ibu itu adalah bagian kebutuhan kita yang paling pokoknya, yaitu bertahan hidup. Pada dasarnya bertahan hidup ini benar yang dipanggil sama Bapak Ibu tadi, adalah kebutuhan kita untuk menyambung kehidupan kita yang kita butuhkan setiap hari, yang pasti akan selalu minta dipenuhi seperti itu. Terus yang kedua, kita butuh akan kasih sayang dan rasa diterima. Benar tak itu sebagai kebutuhan kira-kira? Contoh nih, kayak ibu P3K yang tahap 2, keluarga lo datang ke sini. Kira-kira di sini perlu tak kebutuhan akan rasa diterima, akan rasa disayang. Kira-kira waktu nak datang ke SD36 ini pernah tak berpikir kayak mana ya kaget guru-guru di situ terima aku dah ya, aku nak bersikap cak mana lah ya biar bisa diterima. Pernah tak terpikir kayak gitu? Iya ya Bu ya. Nah itu kan artinya adalah kebutuhan yang kita butuh seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua kebebasan. Nak bebas ni nak pegawai ni ada ya, nak bebas kita pegawai ni nak bebas, butuh sebuah kebebasan. Kalau kita dikit-dikit melangkah dikit lah salah, ke depan salah dikit, ke belakang salah, dia buat aja kami gawe sama cak siswa kita, ya murid kita di sekolah juga seperti itu Bapak Ibu. Perlu kebebasan, tapi dalam arti kontrol bukan bebas yang tidak terkontrol ya, tapi bebas di sini dengan tadi adanya keyakinan kelas yang sudah kita buat sesuai dengan materi kita yang pertama tadi. Terus yang berikutnya lagi kebutuhan dasar yang keempat yaitu kesenangan. Bapak Ibu, kalau di sekolah kita ini Bapak Ibu tuh ketemu bestie tiap hari sekolah seneng. Apalagi kalau kepala sekolah kita nyasih muka yang ramah tamah, kawan-kawan kerja kita ngasih senyum yang ceria terus, ketemu Bu Junisa nak ketawa bye-bye. Ya jadi pingin kita tuh sekolah, kayaknya pengen ke sekolah terus, sama kayak anak murid kita. Jadi Bapak Ibu, kita di sekolah itu saat mengajar, anak murid kita ini butuh kesenangan loh di dalam kelas. Mereka butuh happy di dalam kelas, sehingga mereka tuh tidak takut walaupun ibu gurunya rengek, tapi kalau mereka tuh senang dengan pembawaan kita di dalam kelas, otomatis kebutuhan dasar mereka akan terpenuhi. Seperti itu. Yang terakhir adalah penguasaan. Apa sih penguasaan? Kalau kami tidak katek bekal, kami tidak berani tegak di depan sini. Kira-kira kayak gitu. Anak Bapak Ibu yang pede, saya bu, karena merasa bisa. Seperti itu. Itu namanya penguasaan. Dia merasa berkuasa. Sama kayak geng. Kalau punya sekolah dulu, kita SMA punya geng-geng yang kalau di sekolah Bapak Ibu paling berkuasa dewek karena merasa punya penguasaan. Itu sebenarnya adalah kebutuhan mereka. Ya, kita lanjut. Di sini ada contohnya, contoh tindakannya. Yang pertama bertahan hidup. Doni ketika ditanya oleh Ibu Ampar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan
bertahan hidup seperti tadi. Saya rasa untuk bertahan hidup ini sudah sangat jelas ya Bapak Ibu ya. Itu adalah kebutuhan pokok kita untuk hidup. Yang kedua, contoh tindakannya seperti ini, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi Doni tadi ngasih alasan, kata dia ngomong dia ngambil bekal temannya. Kata dia ngomong dia ngambil bekal kawannya karena tidak dikasih bekalnya sama orang tuanya tadi. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Nah seperti tadi. Jadi Doni ini Bu, kita anggap anak murid kita ini ada Doni namanya. Ke sekolah nih tadi, ternyata dia ini ngambil bekal kawannya karena dia ngomongin katanya lapar, pengen bertahan hidup tadi ya Bu ya. Jadi kebutuhan dasar dia yaitu ingin bertahan hidup. Terus dipanggillah sama gurunya. Anggaplah ini anak muridnya Bu Leni ya. Dipanggil sama Bu Leni, Doni, ngapa ngambil bekal kawannya sehingga kawannya tadi nangis kan kayak gitu kan? Karena dia tuh kata dia ngomong aku lapar Bu, nak makan untuk aku tidak dikalin. Jadi dia dipanggil lah orang tuanya ini tadi ke sekolah. Happy lah Doni tadi merasa ngaku besok bakalan diberi bekal sama orang tua. Artinya diperhatikan sama orang tua. Nah itu tadi namanya kebutuhan yang dimilikinya. Sama kayak kita ngajar, kadang anak murid kita teribut pegawainya. Entah dia diocelinnya di sudut situ. Ternyata pas kita dekat tidak ngerti. Artinya itu tadi dia butuh perhatian kita. Ada anak yang gawainya nak lincak-lincak baik gawainya di kelas itu. Apa yang dibutuhkan? Mungkinkah dia butuh kasih sayang dan rasa diterima tadi? Mungkin Bapak Ibu anak kita yang melincak-lincak tiap hari buat teribut gaduh tidak diperhatikan tuanya di rumah. Kita sebagai guru ini memang adalah orang tua kedua bagi siswa-siswa kita, bagi murid-murid kita. Jadi Bapak Ibu, kalau memang mereka tidak bisa, tidak salahnya kita yang memperhatikan dengan berkonsultasi dengan orang tuanya juga, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan dasar anak didik kita ini tadi. Ya, seperti itu tentang rasa diterima. Terus yang ketiga, ini ada contoh tindakan yang ketiga yaitu penguasaan. Doni ini merasa hebat karena temannya jadi takut, ya. Ada ya Bu Nis ya, mungkin kelas Bu Nis seperti Sampurna ya kita hadapi ini. Merasa hebat, jadi kata dia ngomong karena Allah sedang nyampe, kawannya nangis, dia tuh rasanya dia tuh hebat, kayak gitu loh tadi. Dengan dia menurut keinginannya, maka sebetulnya Doni ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dia tadi pun sudah merasa kurang. Jadi dia tuh kayaknya tuh pengen itu diakui sama kawan-kawannya kalau Doni hebat kayak gitu. Nah, jadi Bapak Ibu dengan segala tindakan Doni ini, ya terus ini contoh tindakannya lagi kebebasan. Dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa oleh ibunya dari rumah. Ternyata pas dipanggil orang tuanya atau emaknya, aku nih sudah buat makanan, dasar dia beda galak bawa. Ternyata bawaan bekal makanan orang tuanya tadi dia tuh tidak galak lah bosan. Uji kita tuh masak nasi goreng tiap hari. Siapa tahu dia tuh pengennya sosis atau kayak gitu kan, telur ceplok, ayam goreng, chicken atau kayak mana. Mungkin orang tuanya tidak mengetahui kebutuhan dia kayak gitu Bapak Ibu ya. Sama seperti belajar, jadi kita tuh perlu benar-benar menggali tentang kebutuhan dasar siswa. Sehingga kita tadi Bu, kalau Bu Sri nyampe ke tadi, kita ini sebagai guru itu adalah petani. Padi yang sudah ditanam tidak mungkin berubah jadi rambutan, pasti jadi padi. Tinggal kita lihat kira-kira di tempat kita nanam ini tadi apa yang dibutuh ke padi ini tadi. Kalau tanahnya kering, dia nak menanam edo, butuh air, itu kebutuhan dasar. Ya, kalau padinya ini sudah ada air, butuh pupuk untuk tumbuh lebih subur. Itu kasih sayang. Tidak dikasih pupuk, tidak apa-apa. Memang tidak apa-apa, tapi hasilnya yang kita butuhkan kan hasilnya. Nah, seperti itu juga dengan kita yang bertindak sebagai guru untuk menumbuh kembangkan anak didik kita tadi, ibaratnya padi ya didik kita ini tadi. Ya. Ini contoh tindakan yang kelima, yaitu kesenangan ya. Ternyata dengan kawannya tadi, si A itu lagi diganggunya karena iseng satu senang karena anak yang ini tadi yang diganggunya ini tadi tukang nangis, senang happy kata dia ngomong ya. Ada yang seperti itu. Jadi kita benar-benar harus bisa memahami di sini kebutuhan dasar ini
kita itu harus bisa benar-benar bisa harus memahami apa yang diinginkan oleh peserta didik kita, seperti itu. Karena setiap zaman itu berubah. Nggak bisa Bu kita nyambung ke dengan pendidikan kita zaman dulu, uji kita zaman dulu, kita ini pacak ngiring guru. Kalau sekarang Ibu nggak bisa. Kita yang harus menggiring siswa. Sebenarnya Bapak Ibu sesuai dengan visi misi dunia pendidikan. Ada 3, siapa yang kira-kira yang tahu? Yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara di dalam dunia pendidikan. Kira-kira ada tak yang tahu? Iya, salah satunya Bu Kekuri Handa. Ya, ada 3 ya Bu Aku ini bukan menjawab Bu. Kira-kira jadi agak keselio kalau ngomong itu. Ingarso, Pentodo, Ing Marso, Mangarso, yang terakhir adalah Kekuri Handayani. Nah, itu ya Bu. Jadi kita sebagai guru harus di depan, harus kasih contoh ya, dengan budaya positif yang tadi. Anak disuruh disiplin ya. Nah, disiplin kita kasih contoh dulu yang kayak mana dulu yang bagusnya. Terus kita sebagai guru harus berada di tengah. Terakhir kita jadi guru itu harus berada di belakang, memotivasi anak kita. Jadi dengan apa? Salah satunya kita harus tahu tentang kebutuhan dasar ini. Kalau kita sudah tahu, mudah waktu kita untuk karena dalam 25 anak ini Bu tidak sama kebutuhan Bu Dia sama kebutuhan Ibu Jumisa berbeda, sama seperti anak-anak kita. Jadi kita harus benar-benar memahami semua tindakan yang dilakukannya, karena semua tindakan anak murid kita itu sebenarnya Bu ada kalau tujuannya. Tinggal kita memahami apa yang mereka butuhkan, kayak itu Ibu Terus dengan menganalisa 5 kebutuhan dasar tadi, maka kita jadi guru itu harus tahu memposisikan diri kita seperti itu. Terkadang kita punya teman yang mukanya merengut baik, jangan salah tindakan kenahlah kita. Ada yang kayak gitu. Ada kawan kita yang benar-benar selalu happy kapan dekat dia, kita ini bawaannya senang terus. Ya enggak Bu Jadi kita tuh harus tahu di mana posisi kita. Nah, jadi kita sebagai guru, kita punya 5 posisi kontrol, ya. Untuk apa? Untuk menerapkan disiplin restitusi, ya Bu untuk anak-anak murid kita. Sekarang apa bahaya 5 posisi kontrol itu? Ya. Jadi posisi kontrol ini Bu berhubungan dengan fungsi guru kita di sekolah. Fungsi kita sebagai guru di sekolah. Apa fungsi kita sebagai guru di sekolah ini? Kira-kira apalah kira-kira fungsi kita di sekolah ini? Yang pasti untuk ngajar uji saya pasti untuk ngajar. Aku datang ke sekolah ini ujinya ngomong jadi. Nah, 5 posisi kontrol guru ini ada 5. Yang pertama ada namanya penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ini posisi kontrol kita udah jadi teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima kita sebagai manajer. Ya, jadi ini adalah 5 posisi kontrol yang sering dilakukan oleh guru-guru di sekolah. Mungkin Bapak Ibu salah satunya pasti ada berada di posisi ini, kayak gitu. Yang mana yang sering kita memposisikan diri kita kayak gitu. Sebelum kita bahas nih, kira-kira di bagian mana kalau seandainya Bu Trista nih berada di mana lah kira-kira? Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer Bu kira-kira Bu? Sebagai teman ya Bu ya. Oke. Kita lihat Bu ininya. Oke, ini sebagai penghukum. Ya Bu ya. Penghukum ini adalah menghukum, biasanya itu hukuman fisik maupun verbal. Biasanya guru-guru yang di posisi penghukum ini biasanya diutuk dalam hukum, entah itu dari fisiknya, entah itu dari verbalnya atau dari kata-kata, seperti itu ya Bu ya. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Terus guru yang menerapkan posisi penghukum ini selalu akan berkata, ayo patuhi aturan sekolah yang sudah ada, kata dia ngomong kayak itu kan. Terus selalu bilangnya, kamu ini salah, seharusnya kamu ini cak ini, tidak boleh cak ini. Nah seperti itu biasanya karena kau tidak mematuhi peraturan, maka kamu bapak hukum, ibu hukum, seperti itu. Punguti sampah,
lari lapangan, ya, itu adalah sebagai posisi penghukum, ya. Seringkali kita seperti itu. Nah, guru seperti ini, ibu ya, kata dia ngomong percaya bahwa ada satu cara kata dia ngomong untuk mengatasi siswa, yaitu tadi menghukum, sehingga apa yang diomongin kita pasti dilakukan sama siswa. Kata dia seperti itu. Tapi Bapak Ibu, seperti yang sudah di materi sebelumnya, sebagai penghukum ini memang salah satu kunci ajaib uji kita, sebagai kunci yang paling oke lah ya. Karena kenapa? Dengan kita menghukum anak-anak itu jadi takut, terus melakukan. Seringkali seperti itu. Ya buat PR, keliling lapangan 100 kali. Besok buat PR dia karena takut keliling lapangan. Iya, pasti cak itu. Karena anak-anak takut. Tapi Bapak Ibu, takut di sini bukan obat. Bukan obat yang sebenarnya. Bapak Ibu sakit ke dokter, bukan obatnya sebenarnya tuh yang nyembuhkannya. Aku udah kerasa dengan yang ini nih. Uji kita tuh aku kok tidak serasian ya. Tidak serasian sama dokter yang ini. Aku nak dokter yang ini ya. Sebenarnya bukan obatnya Bapak Ibu. Ya, sama sebagai penghukum. Hukuman itu bukan obatnya. Yang ada, dia dikasih obat. Apa yang terjadi kalau kita terus dikasih obat? Apa? Kebal, bener? Iya tak kira-kira. Badan kita kalau namanya dikasih obat jadi kebal. Penyakitnya tadi, nah yang ada tambah, jadi virus di badan dia tadi itu nambah kebal sebenarnya. Sekarang dia mati, tapi mematikannya itu bukan mati sampai ke akarnya, bukan. Buat dia tidur, tenang banyak tenaga lagi loh, sehingga besoknya lagi ada lagi gawe dia tidak melakukan buat PR, nyontek gawe dia masalah lagi kan kayak gitu ya Bu ya. Jadi sebagai penghukum ini adalah salah satu sebenarnya tidak dilakukan. Kadang kita kesel sama anak, dilakukan juga katanya agak salah ya. Jadi nanti kita ini sebagai posisi penghukum. Terus yang kedua, ini posisi kontrol kita ini sering sekali kita ini sebagai pembuat rasa bersalah. Yang kayak mana sih pembuat rasa bersalah? Jadi yang kayak gini loh, dimana kita lo capek ngukum, kita tuh gak ibarat itu pasrah kayak gitu loh. Jadi di sini pada posisi ini biasanya guru itu akan bersuaranya tuh lebih lembut, terus dia tuh buat anaknya tuh merasa bersalah. Oh Nina, kamu tuh tahu dak ibu Nina sakit, ibu Nina lagi pening, malah ibu Nina ngadepi kau nih anak kaca ini, pada kasihan sama ibu. Jadi anak tadi merasanya iba lah sama ibu gurunya tadi, ya. Nah ini adalah kadang tuh ada sering kita lakukan sehingga mereka membuat anak murid kita ini ngerasanya bersalah sudah melakukan sebuah kesalahan seperti itu. Nah, kata-kata yang keluar ini udah bentak-bentak lain dengan penghukum tadi. Kalau penghukum tadi biasanya dia lebih ngebentak-bentak, ngatanya kuat-kuat, ya. Tapi kalau pembuat rasa bersalah biasanya guru-guru tersebut biasanya kayak ngomong, ibu sangat kecewa ya nak dengan kau nih nak. Ngapa kau cak ini nih? Ibu nih nak pening, kalau ibu tiap hari mikir ke kau, besok pagi mikir ke kau, nak cak anu kau ini jadi depannya. Itu pembuat rasa bersalah. Terus di posisi ini, ya, murid-murid ini akan memiliki penilaian diri yang buruk, sehingga Bapak Ibu kadang kita untuk melakukan hal ini jika kita benar, tapi ternyata punya dampak kayak gitu loh sebenarnya. Jadi saat kita pembuat rasa bersalah, jika kita sudah benar karena kita tidak marah-marah sama anak murid kita. Tapi Bapak Ibu, yang kita lakukan ini sebenarnya punya dampaknya itu ya, sehingga membuat anak didik kita tadi tuh merasa diri dia tuh buruk. Sama cak kita, kalau kita nih Bapak Ibu nih kita nih pernah kecil juga ya, kalau dia ngomong sama tua, merasa kalau diri kita ini salah kalau tua kita tuh sudah ngomong cak itu, bener kan? Nah kayak gitu juga sama anak-anak kita. Jadi sehingga ya Bu ya, jadi sehingga murid-murid kita tadi ini merasa tuh tidak berharga cak itu nah. Apa yang dia lakukan ternyata dia tuh ngerasanya salah. Apa iya ya aku cak ini? Apa iya ya cak ini? Sehingga mereka tuh merasanya tidak pede akhirnya kayak gitu. Nah, ya karena dia sedang ngecewain orang-orang yang dia sayangi. Sebenarnya dia tuh sayang kok sama kita. Dia tuh buat ulang tadi kata kita tadi mungkin pengen dapat perhatian dari kita kayak gitu. Jadi hal yang ini biasanya ini yang akan berdampak sama murid kita. Terus yang ketiga, kita seringkali memposisikan kita sebagai teman. Nah,
Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga melakukan positif. Jadi Bapak Ibu hati-hati untuk yang sebagai teman. Terkadang kita tuh membawa dampak yang positif, terkadang juga bisa membuat dampak yang negatif sebagai teman. Kenapa bisa begitu? Di sini Bu ya, positif di sini hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Bagian positifnya di sini hubungan kita sama siswa. Kalau kita memposisikan kita sebagai teman, hubungan kita tuh jadi baik sama siswa kita. Siswa kita sebagai dekat, benar. Terus satu yang ngomong di sini, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Seperti contohnya kita sering ngomong sama siswa kita, ayo nak bantulah, ayolah bantulah demi kakak lah ya. Nah ya, kita anggap kita tuh sebagai kawan, anak murid kita tuh sebagai kawan. Nah apa yang negatifnya? Negatifnya dari posisi ini, teman itu, nah itu Bapak Ibu ya, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid itu akan kecewa. Itulah yang negatifnya. Jadi di bagian positifnya, kita sebagai guru bisa dekat sama anak murid. Itu bagian positifnya kalau kita memposisikan kita sebagai teman. Guru ini adalah sebagai teman. Tapi hal yang negatifnya saat kita tidak lagi membantu anak murid kita ini kecewa sama kita. Contohnya kayak gini. Kalau guru-guru SMP seringkali seperti ini. Kalau anak muridnya tuh telat, soalnya anak muridnya telat kan, kok nih telat ya tadi pelajaran. Iya bu, telat bu, tadi tuh kok mana? Aku ke kantin bu, laparnya bu, ya bu, laparnya bu, kalau lain kali jangan lagi cak itu masuk pelajaran ibu guru yang ini, jangan kau ya. Kalau absen kau kosong, iya bu, jangan lah bu ya, absen aku kosong bu ya sampai ibu ini bu ya. Sudah, lagi ibu urus, lagi ibu ini, ibu tolong bawa, lagi ibu urus biar absen tahu jadinya hadir di kelas ini. Besoknya cak itu lagi, besoknya ada lagi hal yang melakukan, kita tolong lagi. Ya, kita tolong lagi, tidak ngerjain PR. Bu, aku udah ngerjain PR bu, aku sakit perut bu, dan nyala bu, malam tadi sakitnya bu, perut aku meleleh, yang bu sakitnya perut, jadi aku udah ngerjain PR. Bu, cak mana lah bu, ya sudah. Kalau dia diam kita coba PR sekarang. Karena sebagai teman, dia sebagai teman positif benar, tapi saat kita tidak bisa lagi ngasih dia suatu keringanan, anak murid tadi kan kecewa sama kita. Bu, cak itu ringan, tidak boleh bu, kemarin biasa-biasa itu pacak, ini kecewa karena kita tidak bisa nolong dia lagi. Itu sisi negatifnya. Karena anak kalau sering dijadikan teman seperti ini, mereka jadinya ketergantungan Bapak Ibu. Ini ada sih suatu ketergantungan? Ya, ya bu ya. Anak ini akan tergantung sama kita karena lah biasa kita tolong. Nah, kira-kira bener gak kita di posisi ini? Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi kita tuh harus kami mengajarkan posisi ini sebenarnya biar kita refleksi diri. Sudah benarkah belumkah kita sebagai guru memposisikan kita sebagai guru di dalam kelas seperti itu. Terus yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Oh pasti ada ngomongnya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, pertanyaannya dia juga seperti kayak gini loh Bu, Bapak Ibu. Kalau pemantau itu sama kayak kita tuh, kalau kita tuh ada pengawas kayak gitu. Ya, jadi kita ini sebagai guru nih memantau siswa kita. Kita punya peraturan, kita buat keyakinan kelas. Nah, kita mantau yang sudah digawe ke sama murid kita tadi sudah benar belum? Kayak gitu. Kalau belum, maka kita makanya seringkali di sini, nah terlambat nih anaknya. Nah, peraturannya apa? Atau hari Senin tidak pakai sepatu hitam, pakainya sepatu putih. Nah, peraturan kita apa di sekolah? Tahu tidak peraturan kita di sekolah? Kalau hari Senin harus pakai sepatu apa? Sepatu hitam bu. Itu sebagai pemantau. Di sini sih sebenarnya kita sebagai pemantau ini bertindak sebagai hanya mengawasi apa yang sudah dilakukan sama anak murid kita ini sebenarnya sudah benar atau belum dengan peraturan yang sudah ada. Apabila tidak sesuai dengan peraturan, maka itu tadi kita punya keyakinan apa yang harus dilakukannya apabila tidak mematuhi aturan seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, secara pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data dan sekiannya. Contoh, tidak boleh bawa makanan keluar
sebagai pemantau dipanggil lah anak. Kalau ada anak tak boleh bawa makanan, iya bu. Kalau bawa makanan atau konsekuensinya beli makanan bu 10 impor. Dia ke bawa makanan dimakan bukan lo kata anaknya ya. Nah ini bapak ibu bagi masuklah kita ke daftar buku sehingga anak-anak ini tadi seperti itu. Itu guru-guru yang memang mengandalkan data-data untuk melihat kalau mantau dia tuh cuma aku ke dewek, sudah ada peraturan dia mau ke dewek tanpa mendengar apa keluhan dari murid, kayak gitu loh kalau pemantau itu sesuai dengan peraturan baik. Tapi kalau manajer di sini kita tuh ngabukannya sama murid, mempersiapkan murid bertanggung jawab, tidak pakai sepatu, tapi sepatunya sepatu putih. Kita dengar dulu, pasti punya alasan. Karena anak ini kita tahu, anak ini sebenarnya bukan anak yang nakal misalnya. Nggak tahu kitanya. Tapi kalau yang pemantau tadi dia langsung ngejudge anak ini salah kayak gitu loh, salah. Tapi kalau sebagai manajer kita tanyain dulu, ngapa alasannya dia pakai sepatu ini? Mungkin dia punya alasan yang tepat kayak gitu, ya. Jadi di sini guru-guru di sini akan mempersilahkan murid bertanggung jawab dengan perilakunya, terus mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya tadi. Contoh misalnya anak itu memang ternyata cuma siko itulah sepatunya. Mungkin dia cuma siko itulah sepatunya. Tidak tahu lagi bu, cak mana lah biar warnanya hitam uji kita. Biar minggu depan saat kau upacara sepatu kau ini lah hitam, tidak lagi warna putih. Aku beli baru ya bu ya. Boleh, nak beli baru? Punya duitnya, mamanya galak beliin. Ada duit bu, mau maaf. Aku bilang tidak jajan bu tiap hari. Jadi aku jajan tiap Rabu baik. Kapan dikarbu, kalau kasih duit sama aku. Cak mana bu jadinya? Cak mana lah kira-kira biar sepatu kau warna hitam, jangan warna putih. Karena kalau warna putih kalau pernah marah ke sekolah kayak kita ini. Kalau tahu dewek kan, kalau peraturan kita tidak boleh menggunakan sepatu hitam saat upacara. Dia mikir, kau kasih lah solusinya apa lah? Oh bu, kalau aku beli cat beda bu, cat 10.000 bu, cat minyak itu bu. Kalaupun kena basah, tidak apa, tidak luntur. Sudah, kalau cat itu belilah cat. Ada tak duitnya? Ada bu, rebo lagi aku dikasih bu 10.000 sama mama aku. Ya rebo, sampai rebo kau beli, lagi kau sikati, kau cat sepatu kau yang warna putih-putihnya ini biar warna hitam. Besok hari Senin lah pakai sepatu warna hitam. Menemukan solusinya. Jadi siswa tadi bapak ibu ya, kita sebagai manajer di sini tidak nyalahkan dia seutuhnya. Jadi kita sebagai guru nih, itu tadi anak murid kita ini punya tujuan bapak ibu ya. Kita pun melakukan kesalahan ke sekolah, melakukan kesalahan, datang telat, tidak disiplin, pasti bapak ibu punya suatu permasalahan. Nah tapi permasalahan itu kita sebagai guru ini ngajak anak kita tadi ngasih solusinya. Jadi jangan dibiarin mereka salah terus kayak gitu. Ini sebagai manajer ya. Terus sekarang di mana posisi kontrol bapak ibu saat ini? Ya, jadi sudah 5 posisi kontrol yang kita pelajari. Kira-kira di mana letak posisi kontrol kita yang bagusnya? Boleh tidak sebagai penghukum? Bisa tidak kita sebagai teman? Benar tidak tindakan kita sebagai pemerasa bersalah? Haruskah kita menjadi pemantau atau sebagai manajer? Jadi posisi sebagai manajer sebenarnya kita guru-guru ini dituntut untuk di posisi manajer. Ya bapak ibu ya. Tapi mungkin kadang kita dibanyakin kendala yang harus kita ubah. Salah satunya cara kita bersikap, cara kita berbicara, sehingga kita tidak lagi mengejas anak-anak lewat. Mungkin kita tidak nangani lagi cak dulu. Mungkin bentur ke dinding, apa cak mana bu kalau penghukum zaman dulu kita dulu dapat pakai apa misalnya. Tapi dengan sebuah kata-kata itu juga sebagai penghukum loh bapak ibu ya. Rasa sakit anak-anak itu bisa sampai dia telah dewasa. Apa yang sudah kita lakukan itu bisa sampai dewasa dianya. Dengan kata-kata kita sedikit kau ini ya dia minta ampun aja. Itu tuh akan membuat tertanam di dalam otak dia tuh, oh iya ya aku ini buyan. Besok-besoknya